Pada zaman Yunani kuno, para ahli filosofat merumuskan pengertian negara. Menurut Aristoteles, negara disebut negara hukum, di mana terdapat warga negara yang ikut dalam permusyawaratan. Oleh karena itu, keadilan adalah syarat mutlak bagi terselenggarannya negara yang baik. Menurut Santo Agustinus, ia membagi negara dalam dua pengertian, yaitu civitas Dei, yang artinya negara Tuhan, civitas diabolis, yang artinya negara duniawi. Namun yang dipilih oleh Agustinus yaitu civitas Dei, karena negara Tuhan bukan negara dunia ini, melainkan jiwanya yang dimiliki oleh sebagian orang untuk mencapainya. Oleh Machiavelli, memandang negara dari kenyataan bahwa suatu negara harus ada kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin negara atau raja. Raja sebagai penguasa negara tidak hanya berkuasa pada moralitas. Teori negara Machiavelli bertentangan dari filsuf Rousseau Thomas Noblesse dan John Locke. Rousseau Thomas Hobbes John Locke negara diartikan sebagai suatu badan hasil dari perjalanan masyarakat secara bersama. Rohelaski negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa. McIver menjelaskan bahwa negara adalah asosiasi dalam suatu masyarakat dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintahan. Menurut Miriam Budiarjo, negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat. Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh berbagai filsuf. Negara memiliki unsur yang mutlak harus ada, yakni wilayah atau daerah teritorial yang sah, rakyat, yaitu suatu bangsa sebagai pendukung pokok negara dan pemerintahan yang sah diakui dan berdaulat. Negara Indonesia, bangsa Indonesia sendiri tumbuh dan berkembang dengan dilatar belakangi oleh adanya kesatuan nasib yaitu bersama-sama dalam penderitaan di bawah penjajahan serta adanya perjuangan dalam ratus kemerdekaan. Prinsip-prinsip negara Indonesia dapat dikaji melalui makna yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinya pertama menjelaskan tentang latar belakang terbentuknya negara dan bangsa Indonesia. Alinya kedua menjelaskan tentang latar belakang terbentuknya negara dan bangsa Indonesia. Kemerdekaan. Alinea ketiga, menjelaskan tentang kedudukan kodrat manusia Indonesia sebagai bangsa yang religius dan pernyataan kemerdekaan. Alinea keempat, menjelaskan tentang terbentuknya bangsa dan negara Indonesia yaitu adanya rakyat Indonesia. Ya, jadi menurut gue sih seperti ini. Menurut kalian gimana? Kalau menurut gue ide lo ini kurang pas. Ya lu egois sih. Menurut gua materi lu tuh terlalu mentinggi diri sendiri aja. Seharusnya lo menggunakan dulu, baru lo bikin materi kayak gini. Kalau kayak gini kan lo egois dong. Ya tapi kan ini ide gue hanya minta pendapat kalian. Kenapa daripada dimaju? Kan kita merapat komunikasi. Kenapa pada dimaju? Hah? Ini nih mereka nih udah pada mengirim ide gue. Ini bagaimana orang pendapat kalau kayak gini? Ya kan dia begini, materinya mentinggi diri sendiri.
Lu paham nggak sama cara lo bikin? Ah, saya nggak paham. Ya, tapi kalian belum lihat ini gua. Kalian belum nilai gua kan? Tulisannya ini kelas. Udah, dulu. Dulu nih. Kalian itu kan organisasi harus saling menghargai loh. Yang kayak gini berantem, debat. Udah sekarang kalian saling minta maaf. Sorry ya, tadi gue terlalu emosi. Iya. Ya, gue juga minta maaf nih, gara-gara si Rangga, gue emosi. Ya. Iya, tadi gue cuma ikut-ikutan aja. Oh iya guys, gue juga mau minta maaf sama kalian. Gue yang salah juga mungkin diri gue kurang bagus atau kurang menyukai kalian sama diri gue. Nah, bagus dong itu kan saling memaafkan. Udah jangan ada lagi debat-debat kayak gini. Kita kan organisasi gitu. Udah yuk kita mulai apa deh? Kenapa sih ini muka pada tepuk air lu?